Oh, bisa nampak ini? Nampak, Halo, Pak. saya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik. Oke, baik, saudara sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dalam kuliah metodologi penelitian kualitatif setelah kita berhenti beberapa minggu yang lalu ya. Kalau saya nggak salah, hari ini pertemuan kita yang keempat ya. Keempat atau kelima? Keempat, kalau saya nggak salah. Kalau nggak keempat, kelima. Nanti nanti kita lihat. Jadi saya kemarin kan saya ditugaskan untuk membuat eh, apa namanya konteks masalah ya. Karena kita sepakat di prodi S2 Komunikasi sepakat eh, menggantikan latar belakang dengan konteks masalah khususnya buat penelitian kualitatif. Ada beberapa perbedaan ya antara latar belakang masalah dengan konteks masalah. Kalau kalau penelitian kuanti biasanya kita awali dengan latar belakang masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan ya, atau kesenjangan antara Dasolen dengan Dasein. Ya. Sedangkan konteks masalah itu lebih kita untuk memaparkan atau mendeskripsikan uh, apa namanya fenomena. Fenomena itu adalah kejadian atau peristiwa yang ditangkap oleh indera manusia ya kemudian dijadikan masalah ya. Kenapa dia dijadikan masalah? Karena dia belum diketahui apa apa gerangan tentang fenomena itu. Mengapa dia terjadi? Bagaimana dia terjadi? Ya, seperti itu ya. Jadi peristiwa atau kejadian yang ditangkap oleh indera manusia kemudian dijadikan masalah karena belum diketahui apa, mengapa, dan bagaimana terjadi. Seperti itu. Jadi secara tentu banyak perbedaan yang tajam di antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Jadi hari ini saya kira saya ingin memberikan sedikit eh, tentang materi ya yang berkenaan dengan perbedaan. Jadi lebih saya tidak apa namanya tidak menjelaskan hal yang ringan seperti ini ya tidak ini saya lewatkan saja. Ini merupakan komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah penelitian ya. Jadi sebuah penelitian itu harus dengan menggunakan cara-cara yang ilmiah. Tentu cara ilmiah yang digunakan itu adalah untuk mengumpulkan data. Nah, sebagian juga keberatan untuk penelitian kualitatif. Nah, mereka tidak mau dikatakan data, tapi mau dikatakan informasi. Makanya informan. Kalau pengutipan data itu kepada responden yang merespon. Nah, jadi istilah tempat kita menggali informasi itu namanya informan. Kalau dalam penelitian kuanti namanya responden. Ya, kita tanya dia merespon. Kalau ini kita gali informasinya. Tapi begitu pun saya tidak membedakan itu, ya tidak membedakan antara data dengan informasi. Walaupun dalam konsep berbeda. Data data itu adalah plural ya, bukan singular. Kalau singularnya datum ya. Data itu udah jamak. Data itu adalah sesuatu yang diketahui. Misalnya, saya tahu hari ini yang hadir dalam perkuliahan berapa orang misalnya? 20 orang. Ya misalnya, itu data. Tapi kalau informasi bukan seperti itu. Konsep informasi atau pengertian informasi itu adalah sesuatu yang dapat mengurangi ketidakpastian. Misalnya saya mau meneliti tentang bagaimana pola hidup petani Iya, paella paella. pada era digital misalnya. Bagaimana pola hidup petani? Atau bagaimana pola menanam petani pada era digital? Ya, ya kan ragu secara yang secara lihat belum tentu betul. Ya. Yang secara lihat belum tentu betul. Yang harus diamati belum tentu seperti itu. Jadi akhirnya nggak didapat semua. Jadi untuk mengurangi ketidakpastian itu ya saya lakukan penelitian.
mendapatkan informasi yang akurat, yang dalam, yang betul, yang detail ya. Nah, sehingga dikatakanlah bahwa informasi itu sesuatu yang dapat mengurangi ketidakpastian. Itu informasi. Saya lewatkan saja ini itu data ya, tujuan harus ada, apa gunanya juga harus ada. Itu merupakan komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah penelitian. Ya. Cara yang ilmiah dimasukkan di sini seperti ini ya, cara ilmiah. Bagaimana cara ilmiah itu? Cara ilmiah itu harus rasional ya, harus rasional. Kemudian di samping rasional juga harus empiris ya. Empiris itu sesuatu yang dapat didasarkan pada pengalaman ya, dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan juga mengetahui cara yang dilakukan. Jadi didasarkan pada pengalaman. Kemudian juga di samping itu harus sistematis ya. Nah, itu baru dianggap penelitian penelitian itu dilakukan dengan cara ilmiah. Kemudian tentu saja kalau dalam penelitian kualitatif data yang dapat itu harus valid ya. Kalau kita di sini harus triangulasi ya. Triangulasi itu untuk mendapatkan informasi yang valid. Saya betul nggak seperti itu? Ya, kalau dalam penelitian kuantitatif itu lebih dikatakan dengan validitas dan reliabilitas. Kita di dalam penelitian kualitatif itu sering kita gunakan triangulasi untuk memastikan bahwa informasi itu dapat dipercaya gitu. Saya kira ini nggak berapa penting ya, karena untuk kualitas nggak penting. Yang paling penting adalah kita untuk melihat bagaimana, ini dia, bagaimana perbedaan yang tajam antara kedua pendekatan tadi. Jadi kualitatif atau kuantitatif itu adalah pendekatan ya, pendekatan. Jadi metodenya banyak nanti, ada metode deskriptif, metode korelasi, misalnya kalau untuk kuantitatif, ya kalau kita lebih sering ya studi kasus, ya, atau ya deskriptif, analitis, ya, seperti itu. Jadi saya lihat di sini aksioma dasarnya berbeda. Untuk kuantitatif ini lebih dia tunggal, konkret dan teramati, semuanya teramati dengan baik. Ya karena ingin diuji, betul nggak seperti itu? Betul nggak kalau iklan itu mampu meningkatkan pembelian? Betul nggak komunikasi efektif itu mampu membuat orang paham dengan pesan yang disampaikan, misalnya, ya, meningkatkan pemahaman, mampu meningkatkan pemahaman. Kan memang seperti itu tunggal dia dan konkret yang mau dilihat betul nggak komunikasi efektif mampu meningkatkan pemahaman terhadap pesan. Nah, tapi kalau di apa namanya di metode penelitian kualitatif, lewat pendekatan kualitatif tidak seperti itu. Dia bisa jadi, bisa tidak ya. Nah, lihat dulu bagaimana konteks masalahnya, ya, di mana tempatnya. Jadi berbeda-beda. Ya, makanya dikatakan di sini ganda, holistik, karena dia menyeluruh semua aspek dilihat. Dinamis, bisa jadi di satu tempat seperti itu, di tempat lain tidak. Kemudian sangat tergantung juga pada hasil konstruksi dan pemahaman. Tentu saja pemahaman dari si peneliti. Itu sebab peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen. Penelitian kuanti tidak. Peneliti bukan instrumen. Dia merasa dia itu tidak bagian dalam penelitian, tidak ikut-ikut dia. Dia betul-betul sangat dependent. Ya. Nah, makanya di bawah ini hubungan dengan peneliti terlihat. Kalau dalam penelitian kuanti, dia lebih independen. Ya. Jadi bebas. Ya. Nah, dia bebas, tidak ikut-ikut ke dalam, tapi dia melihat aja apa yang terjadi. Kalau di sini kita ikut, kita interaktif, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita tidak berinteraksi baik dengan informan, hampir tak ada informasi yang kita bisa dapat. Nah, jadi apa namanya, uh, secara nyata bahwasanya kita tidak terbebas ya. Artinya kita harus terikat, harus mampu kita melakukan human relation atau interaksi yang baik dengan pihak yang
akan kita garap informasinya. Kemudian juga hubungan variabel terlihat. Hubungan variabel jelas kalau di dalam penelitian kuanti jelas ya sebab akibat. Kenapa penjualan itu laris? Oh, karena barangnya dikenal. Kenapa dikenal? Oh, karena dipasang iklan, jelas. Ada sebab akibat atau kausalitas. Ya. Berbeda sekali dengan metode kualitatif. Dia tidak kausalitas, tapi timbal balik. Ya, timbal balik. Namanya, ya pintar kita menggali informasi, dapatlah informasi yang lebih banyak atau lebih lengkap. Ya. Paham kita dengan fenomena yang ingin kita teliti, tentu saja kita akan mendapatkan informasi yang detail tentang fenomena tersebut. Tapi semakin lemah penguasaan kita tentang fenomena yang akan kita teliti, ya semakin kabur ya hasil penelitian yang kita dapat. Seperti itu. Jadi saudara bisa lihat hubungan variabel bukan sebab akibat untuk kualitatif, tapi timbal balik atau sangat tergantung pada pendekatan atau interaktif. Kemudian kemungkinan generalisasi. Nah, ini saudara lihat, makanya kenapa kuanti itu bisa meneliti beberapa orang saja. Walau misalnya mahasiswa USU yang 40.000, kita cukup 300 orang aja sudah mewakili. Dengan catatan 300 itu kita pilih harus benar-benar mewakili mahasiswa USU. Jadi mampu kita buat generalisasi. Ya. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif tidak bisa. Bisa jadi hanya mungkin terjadi dalam ikatan konteks dan waktu. Makanya dikatakan transferability. Ya. Hanya mungkin akan terjadi itu dalam ikatan konteks dan waktu. Bisa jadi hari ini seperti ini, tapi tahun depan dah lain. Kenapa lain? Mungkin kurikulumnya ada ganti. Ya. Kenapa? Oh, kenapa lain? Karena dosennya yang mengajar bukan yang itu. Nah, misal seperti itu. Kemudian juga peranan nilai ya. Nah, peranan nilai secara lihat, peranan nilai kalau untuk kuanti itu bebas. Nah, karena kita tidak ikut campur tangan di sana. Tidak, kita bukan merupakan instrumen dari bagian penelitian. Berbeda dengan kualitatif. Tidak bisa terikat dengan nilai. Karena pada prinsipnya kita tidak independen. Ya. Oke. Ini dari aspek aksioma dasar. Kemudian setelah lihat dari desain. Ya. Desain proposalnya juga seperti itu. Kalau kuantitatif, sangat spesifik. Apa yang kita punya spesifik sekali, jelas, rinci, nggak ada ganti-ganti lagi. Mantap sejak awal. Sejak awal kita membuat proposal itu atau desain penelitian itu sudah mantap. Nggak ada ganti-ganti lagi. Itulah yang menjadi pegangan kita langkah demi langkah sampai dengan selesai. Berbeda dengan kualitatif. Kalau dalam pendekatan kualitatif tidak seperti itu. Dia umum, hanya sekedar saja dulu. Bisa jadi nanti ketika di lapangan tidak sesuai, mungkin kita ganti judul. Atau tidak sesuai apa yang kita tulis, kita perbaiki. Makanya fleksibel dia. Jadi latar belakang sudah mau rampung pun masih membolehkan kita mengganti ya, atau melengkapi. Berbeda dengan kuantitatif. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak menjadi pegangan dasar, ya, tapi dia malah berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Udah mau submit misalnya, mau submit untuk seminar hasil, masih mungkin, atau sudah submit untuk ujian meja hijau, masih mungkin latar belakang itu dimantapkan lagi, atau ditambah lagi, atau dikurangi. Nah, jadi tidak menjadi pegangan utama ya sebagai dasar dalam melakukan penelitian berikutnya. Itu sebab untuk penelitian kualitatif biasanya begitu kita menulis konteks masalah, kita sudah mulai penelitian. Sudah, penelitian sudah dimulai. Berbeda dengan kuanti ya. Kalau kuanti itu penelitian itu dimulai ketika dia bab 1, 2, dan 3 selesai. Atau proposal itu sudah duduk. Dalam pengertian duduk, ya sudah mantap dia di latar belakang masalah, sudah mantap dia di landasan teori, sudah mantap dia di metodologi.
Ya sebenarnya tidak ditulis ya di proposal, yang betulnya kita nggak menulis bab satu, bab 2, 3. Tapi isi dari proposal itu memang bagian dari bab satu, bab 2, bab 3. Oleh sebagian maka dipilah, dibuat bab satu pendahuluan, bab 2 uraian teoritis atau landasan teori, ya, bab 3 metodologi. Nah, pada prinsipnya sebenarnya itu nggak ada, ya. Tapi ditulis seperti itu ya, karena udah sering ditulis seperti itu dan udah dianggap hal yang lumrah ya sudah, ya dianggap juga itu sebagai apa namanya proposal. Jadi jelas ya, kalau penelitian kuanti itu kita ke lapangan setelah bab satu, 2, dan 3 selesai. Atau bab apa namanya latar belakang, landasan teori, teorian teoritis, dan metodologi usai. Ke lapangan lah kita baru mengawali penelitian. Berbeda sekali dengan metode kualitatif. Menulis konteks masalah pun kita sudah mengawali penelitian. Ya, oke, baik. Kemudian juga ini tujuan ya. Tujuan daripada pendekatan kuantitatif ini ya menunjukkan, harus ada dia menunjukkan hubungan antar variabel. Ya. Karena dia mau diuji, apa yang mau diuji nanti? Yang mau diuji itu adalah hipotesanya, yang mau diuji teori. Tapi teori diandaikan, buat andaian dulu ya dalam bentuk hipotesa. Hipotesa itu hypo sementara. Jadi apa namanya? Kesimpulan sementara, dibuat kesimpulan sementara. Hipotesa. Jadi itu ada di dalam proposisi ya, di dalam urutan-urutan komponen-komponen sebuah ilmu ya. Jadi komponen-komponen ilmu itu terdiri dari pertama sekali dia merupakan apa namanya? Uh, konsep ya, ya konsep. Sorry, bukan konsep. Apa namanya? Peristiwa tadi yang saya katakan peristiwa atau kejadian. Itu berarti berawal dia dari apa namanya itu? Apa saya? Apa istilahnya itu? Fenomena ya, berawal dari fenomena. Kemudian fenomena itu melahirkan konsep. Fenomena itu kan suatu peristiwa yang ditangkap, peristiwa atau kejadian yang ditangkap oleh indera manusia. Tapi karena belum diketahui, makanya dicari apa konsepnya. Misalnya seperti kita kuliah ini, apa konsep ini? Ini kan buat yang tidak mengerti kan dilihatnya ada satu peristiwa atau kejadian. Ternyata kuliah lewat jarak jauh, kuliahnya menggunakan perangkat apa namanya perangkat teknologi ya, uh, menggunakan IT dan sebagainya. Kemudian itu dikonsepkan sebagai kuliah daring misalnya. Jadi kuliah daring itu konsep. Kemudian dari konsep itu melahirkan variabel. Apa saja ketentuan sebuah kuliah daring? Oh, mesti dilakukan lewat perangkat teknologi, ya, lewat komputer. Harus ada pengajaran, ada dosen macam di kelas, ada dosen, ada mahasiswa. Jadi baru dianggap itu kuliah daring. Ya. Jadi ada variabelnya. Variabel itu melahirkan apa? Melahirkan proposisi. Proposisi inilah dia dalam bentuk hubungan, ya, menunjukkan hubungan antar dua variabel atau lebih. Ya. Jadi kalimat ungkapan yang terdiri dari dua atau lebih variabel. Misalnya iklan iklan meningkatkan pembelian. Pembelian akan menaikkan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan akan memberikan apa namanya misalnya kesejahteraan kepada karyawan. Nah, jadi dia semuanya ada sebab akibat. Misal hujan, apa yang akan terjadi dengan hujan? Banjir. Kalau banjir apa yang terjadi? Bencana. Kalau ada bencana apalagi? Bencana itu akan melahirkan kemiskinan misalnya. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menunjukkan hubungan antar variabel. Menguji teori berbeda dengan kualitatif ya. Dia bukan menguji teori, malah menemukan teori. Nah, itu makanya fenomena itu yang di misalnya diamati gitu. Sehingga nanti mau dilihat betul nggak seperti itu, diuji. Makanya dia menemukan teori.
Yang uji itu adalah di pendekatan kualitatif. Kemudian juga di samping itu mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Ya. Jadi kalau kita mau meneliti mahasiswa USU tak perlu semua, tapi kita cari aja mahasiswa USU yang benar-benar layak dikatakan atau representatif sebagai mahasiswa USU. Kalau ada representatif, kita teliti aja dia. Sama seperti quick count dalam pilkada, dalam pemilu, dalam pilpres. Itu kan yang diteliti cuma 5.000 orang, padahal pemilihnya 150 juta misalnya. Tapi kok bisa 5.000 orang memprediksi, bisa dia tahu siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Ya karena nilai prediktif tadi, ya, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Tidak untuk kualitatif, saudara. Kualitatif bisa lihat, menemukan pola atau hubungan yang bersifat interaktif. Dia bukan menunjukkan hubungan antar variabel, tapi menemukan pola, ya, atau hubungan yang bersifat interaktif. Menggambarkan realitas yang kompleks. Ya, itu sebab kita mesti menggali informasi sangat detail. Kita tidak bisa mengandalkan kepada teori. Teori itu hanya sebagai penunjang saja. Kalau di kuanti, teorilah sebagai pegangan pokok kita. Jadi pegangan pokok kita adalah teori, ya. Nah, jadi hubungan, misalnya apa hubungan hipotesa dengan teori? Jadi kalau teori itu merupakan pegangan pokok dalam penelitian kuanti, sedangkan hipotesa itu sebagai jawaban problematik, ya, jawaban problem, ya, problem yang dicarikan pemecahannya. Jadi makanya sangat erat hubungan antara teori dengan hipotesa di dalam penelitian kuanti. Berbeda di kuali. Kuali tidak ada. Dia karena menggambarkan realitas yang kompleks. Semua aspek kita mesti lihat. Makanya pemahaman kita tentang fenomena yang mau kita teliti itu harus benar-benar kita kuasai. Jadi kalau saya ditanya, mana lebih susah? Ya lebih susah kualitatif sebenarnya. Karena kualitatif kita tidak berada di pihak yang misalnya yang pinter, ya. Kita tidak bisa menganggap kita pinter dengan menguasai teori. Tidak, karena kita harus mendalami fenomena yang ada di permasalahan yang kita teliti. Kalau di kuanti tidak, kita mendalami teori saja, berdasarkan teori itu kita bisa analisis. Nah, misalnya orang mengatakan bahwa ya rajin membaca itu pinter, itu teori. Jadi kita lihat, kita dengan tanya aja berapa jam dia membaca, di mana dia biasa membaca, apa buku apa dibaca, kita udah bisa tebak. Ini orang pinter. Berapa jam baca? Oh dia membaca 5 jam sehari. Buku-buku apa yang dia baca? Di mana dia biasa membaca? Kita udah bisa tebak. Oh ini orang pinter. IP-nya nggak mungkin B, nggak mungkin 3, pasti ini IP-nya di atas 3,5. Nah, kita bisa prediksi. Kenapa? Karena memang kita mencari, ya, generalisasi yang mempunyai nilai prediktif, ya. Karena kita menguasai teori, yang mau diuji itu adalah teori. Kalau di sini tidak, kita bukan menguji teori di kualitatif, tapi menggambarkan realitas. Macam mana realitas yang kompleks itu bisa digambarkan? Ya dengan banyak mendalami informasi, menggali informasi. Macam mana menggali informasi? Pinter-pinterlah. Kalau semakin kita nggak menguasai apa yang mau kita garap, semakin kita tidak bisa menguasai informan, semakin tak ada yang kita bisa dapat. Ataupun kita dapat tidak apa namanya, ya, tidak memuaskan lah, ya, tidak jenuh istilahnya. Jenuh itu yang dimaksudkan dengan data jenuh itu adalah data yang didapat udah semua yang ingin dilihat. Kalau kita mau melihat tentang seseorang, sudah dapat kita. Siapa dia, di mana dia lahir, apa kerjanya, anak siapa dia, bagaimana latar belakang kehidupan waktu kecil, bagaimana ketika dia dewasa, bagaimana dia ketika lansia. Semua kita dapat. Itu yang dimaksudkan jenuh. Ya nggak ada lagi yang kita mau dapatkan. Jadi siapapun mau dapat, nggak ada lagi yang lebih dari itu. Semakin jenuh, semakin bagus. Kemudian malah kita bukan menguji teori di sana, di metode kualitatif ini, ya, atau di pendekatan kualitatif, tapi kita menemukan teori. Saya lihat nih, menemukan teori. Jadi kenapa juga sebagian menggunakan teori? Kalau memang ada boleh sebagai pendukung. Tetapi ganti teori di dalam penelitian kualitatif itu adalah
literature review, kajian terdahulu. Kita mau lihat bagaimana dia mendefinisikan konsep tadi, ya. Bagaimana dia mendefinisikan fenomena tadi, atau bagaimana dia mengkonsepkan fenomena yang dia lihat. Apa saja yang dilihat dari fenomena tersebut. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia ajukan, kepada siapa dia ajukan. Jadi kita bisa menjadikan kajian terdahulu itu sebagai panduan dalam penelitian kualitatif. Kalau di kuanti, ya juga sebagai panduan. Tapi panduan kita yang utama teori. Ini pendukung. Pendukung adalah literature review. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu teori itu apa namanya bukan merupakan pegangan pokok, tetapi pegangan pokoknya adalah literature review, kebalikan ya. Malah teori ini kalau memang ada sebagai pendukung saja. Ya berbeda salah. Karena di sini intinya menemukan teori, sedangkan di kuanti menguji teori. Saya kira cukup jelas ya. Kalau nggak jelas nanti Sarah boleh tanya. Kemudian di teknik, saya lihat teknik penelitiannya, bagaimana dia melakukan. Jelas di kuanti itu biasanya lewat eksperimen ya, lewat survei. Data-data itu diperoleh lewat kuesioner ya. Kalaupun kita lakukan observasi dan wawancara sangat terstruktur. Kita tidak observasi yang mendalam ya, tidak in-depth interview misalnya. Tidak observasi partisipan, tidak. Wawancara pun terstruktur aja, sudah kita buat beberapa pertanyaan kita ajukan. Kalau di kuantitatif kan tidak in-depth interview dia. Dalam observasi pun participan observation. Apa itu participan observation? Participan observation kita itu lebur dengan objek penelitian. Ya, kita lebur dia. Lebur dalam pengertian gini, kalau kita mau meneliti orang Melayu, kita benar-benar tinggal di kalangan orang Melayu. Kita tidak boleh beritahu kita sebagai peneliti, kita amati bagaimana kebiasaan orang Melayu dari pagi hingga sore, dari sore hingga malam. Jadi kita memang berpartisipasi penuh lah dalam kehidupan orang Melayu. Itu yang makanya dikatakan participan observation. Ya. Nah, jadi bukan seperti di kuanti tak perlu seperti itu. Cukup aja kita datang, lihat beberapa jam. Kalau mau datang, besok datang sekali lagi, sudah selesai kan. Kalau di sini tidak bisa. Kalau kadang orang tinggal berbulan-bulan pun dalam satu komunitas untuk mendalami apa yang terjadi dalam komunitas tersebut. Jadi interview pertanyaan sangat detail, mendalam. Ya. Permasalahan yang diteliti kecil, sempit, sempit aja penelitiannya, tapi detail sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau dilihat. Misalnya mau lihat pola petani, ini nggak boleh petani ke umum. Oh, saya mau lihat bagaimana pola pola petani karet misalnya. Ya khusus karet aja yang mau dilihat, tak ada masuk kemenyan, tak ada masuk yang lain-lain, tidak masuk. Tak ada masuk petani sawit, tapi dia mau lihat karet saja. Tapi sangat detail. Seperti itu. Ya. Kemudian tidak lewat kuesioner ya, tetapi lebih lewat dokumentasi dan juga tadi ya partisipan, interview, dokumentasi, kemudian ada triangulasi. Triangulasi itu ya untuk memastikan bahwa uh, informasi yang kita dapat itu sudah terpercaya gitu ya, triangulasi. Ya. Seperti itu. Itu dalam teknik penelitian. Kemudian instrumen saya lihat. Instrumen penelitian di dalam kuantitatif ini ada tes ya. Bisa lewat tes, lewat angket, wawancara, wawancara terstruktur. Kemudian instrumennya sudah dibuat standar ya. Berapa pertanyaan, masing-masing pertanyaan harus imbang ya. Ada pertanyaan yang tidak boleh ada pertanyaan yang menggiring, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dengan konsep-konsep dalam penelitian ya. Kemudian berapa banyak pertanyaan yang harus diajukan untuk siap variabel berapa pertanyaan sudah ada semua. Jadi sudah standar. Berbeda dengan pendekatan kualitatif. Di sini tidak, malah peneliti sebagai instrumen. Artinya semakin kita mendalami fenomena yang kita teliti, semakin dalam yang kita akan tanya, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita dapat.
Ya, kita ajukan bukan kita dapat. Nah, tapi semakin kita lemah dalam penguasaan tentang fenomena yang mau diteliti, ya semakin kurang. Jadi sangat tergantung kepada seberapa banyak kita penguasaan kita terhadap fenomena permasalahan yang kita lihat. Ya. Sama, ya dua-dua itu sama, penguasaan masalah itu harus cukup bagus ya, sehingga kita mampu mengelaborasi semua itu di dalam latar belakang atau di dalam konteks masalah. Kemudian apalagi, ke sana ada instrumen yang sudah standar di kualitatif tidak. Kita mencatat ya. Nah, kalau sekarang mungkin mencatat tidak perlu lagi, sudah cukup dengan rekaman ya. Cukup dengan kamera ya. Kalau kita pun tak perlu partisipan penuh, mungkin cukup kita pasang CCTV untuk mengamati. Tapi kan mengamati CCTV kan terbatas jangkauannya, itu masalah. Terbatas ya. Tapi begitupun kamera, handycam dan lain semua diperlukan untuk mendukung ya. Mendukung apa namanya, agar informasi yang didapat itu benar-benar terpercaya ya, terpercaya dan valid seperti itu. Kemudian data ya, tentu saja data kuantitatif ya, data kuantitatif ya, data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Berbeda kalau kualitatif, datanya data kualitatif, data-data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat ya, kalimat. Jadi ketika misalnya orang hadir hari ini 6 orang, itu adalah data kuanti. Tapi ketika rubah ke dalam kuali, yang hadir hari ini cukup ramai atau cukup banyak, ya, cukup banyak atau cukup ramai itu adalah kualitatif karena dia didasarkan pada kalimat ya, deskriptif ya, mendeskripsikan, kemudian dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan daripada informan, bukan responden di sini ya, misalnya informan. Jadi semuanya kita amati dengan baik. Bagaimana dokumen dokumen pribadi informan ya. Bagaimana catatan lapangan kita semuanya, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang kita lihat, tingkah laku dari informan tadi, itu menjadi data ya, dalam penelitian kualitatif. Begitu juga sampel atau sumber data. Kalau kuantitatif besar ya, minimal 35, nggak boleh ada sedikit. Minimal 35. Tapi kalau penelitian di tempat-tempat yang banyak, misalnya kita meneliti di kabupaten, nah mungkin 35. Paling nggak 500, ya, 300. Ya, untuk S2 apalagi ya. Kalau S1 ya biasalah dibuat 100, 100 lebih gitu ya. Karena pakai rumus ya. Kalau pakai rumus rumus Taruyamani, rumus Ari Kunto, atau rumus Solvin, nah itu biasanya nggak pernah banyak ya. Selalu di bawah 100. Tapi untuk S2 nggak layak seperti itu. Ya kita mesti meneliti lebih ya, lebih banyak, mungkin 300, kalaupun nggak mampu 500 ya, itu lebih bagus, semakin banyak semakin bagus. Karena semakin banyak semakin mendekati representasi daripada populasi yang ada. Jadi misalnya saya meneliti di USU ada 40.000, saya meneliti 200, ya mungkin udah memadai. Tapi kalau saya teliti 400 jauh lebih bagus. Ada lagi yang meneliti 500 lebih bagus lagi. Nah, ya, lebih bagus lagi karena peluang untuk mendapatkan sampel yang representatif itu lebih besar. Sudah pasti semakin banyak itu semua para peneliti sepakat memperbanyak jumlah sampel itu jauh lebih representatif. Ya. Dengan catatan ya tentu saja menggunakan teknik-teknik sampling yang tepat dan akurat ya. Jadi tergantung juga kalau teknik samplingnya betul ya nggak juga mau 10.000 pun juga nggak representatif ya. Oke, jadi besar representatif sedapat mungkin random sedapat mungkin tapi tidak semua bisa kita lakukan dengan random ya. Ditentukan sejak awal. Jadi berapa jumlah sudah kita tentukan. Beda dengan penelitian kuanti ya. Kuali. Dalam pendekatan kuali kecil, bisa 5 orang aja. Bisa 7, bisa 10, paling pun 15. Kita mau menentukan 10, misalnya udah rencana kita, tapi nggak kita tulis ya. Rencana mungkin 10 orang. Tapi mungkin 5 orang pun sudah jenuh. Ada memang udah habis pertanyaan yang kita ajukan, udah habis semua apa namanya
pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali informasi yang detail tentang fenomena yang akan kita garap. Ya, sudah cukup. 55 dapat. 55 sudah habis, nggak ada lagi. Kalau ditambah 6 pun tak tahu lagi apa mau ditanya. Kalau ditanya pun jawabannya masih sama. Nah, itu dia jenuh. Jadi bisa 10 cukup. Atau kebalikan, kita merasa 5, tapi ternyata 5 belum. Masih ada pertanyaan yang belum mampu dijawab. Kita harus tambah. Bisa jadi dari 5 jadi 7 atau jadi 8. Ya. Bisa jadi. Tetapi tidak pernah dia banyak-banyak sampai misalnya 20 orang, jarang. Nggak ada 15 pun sudah cukup itu. Ya. 5 orang pun cukup kalau kita sudah dapat jenuh. Ya, jadi makanya dikatakan di sini, informan atau sumber data untuk kualitatif itu nggak banyak, kecil. Ya, jangan nanti bikin banyak-banyak, ngapain? Karena semua itu mesti secara apa namanya, saudara harus bahas ya. Semua itu harus secara narasikan. Semakin banyak ya semakin uh, kerja secara semakin banyak gitu. Siapnya semakin lama gitu. Kecil, tidak representatif. Jadi bukan mewakili masyarakat tersebut, tidak. Nah, tapi pengetahuan dia tentang fenomena itu dalam misalnya. Misalnya wawancara saya menanyakan bagaimana polisi USU dalam menanggapi ijazah palsu misalnya. Ya tentu saja sebagai dosen senior saya lebih menguasai dibandingkan dosen junior. Tapi ketika itu saya tanyakan lagi kepada apa namanya mungkin rektor, tentu saja dia lebih menguasai lagi karena dia mungkin dapat informasi baru tentang ijazah palsu. Nah, seperti itu. Proposif artinya orang-orang yang dipilih tidak sembarang, ya, tapi sudah sangat atau dianggap orang-orang yang dipilih sebagai informan itu orang-orang yang dianggap paham betul tentang fenomena yang secara akan teliti. Makanya purposif. Jadi purposif tidak membuka peluang kepada siapa saja, tetapi informan betul-betul orang yang sangat selektif ya. Makanya dibuat kriteria misalnya. Oh, kriteria orang yang akan dijadikan informan adalah dibuat supaya tidak terpilih orang-orang yang di luar kriteria tersebut. Ya, kemudian berkembang selama proses penelitian. Dia berkembang dalam pengertian ya sumber informasi, ya informasi itu ya terus digali ya sedetail mungkin sampai benar-benar tak tahu lagi apa yang mau ditanyakan. Jadi jenuh. Jadi bukan tak tahu mau ditanyakan karena pengetahuan kurang tentang fenomena itu, bukan. Tetapi memang tak ada lagi, udah habis, udah deadlock pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Tak ada lagi, semua sudah ditanyakan, cukup. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Yang dimasukkan jenuh seperti itu. Itu dari segi sumber informasi. Kemudian kita lihat analisis. Nah, analisis dalam penelitian kuanti saya lihat setelah selesai pengumpulan data. Baru analisis. Karena itu sifatnya deduktif. Memaparkan hal yang umum untuk diambil kesimpulan. Nah, kemudian diuji dengan menggunakan statistik. Beda cara dengan penelitian kuali. Ya. Dengan pendekatan kuali tidak. Dia dari menulis apa namanya konteks masalah sudah mulai menganalisis. Artinya sudah mulai betul-betul menulis sesuai dengan fenomena permasalahan yang diteliti. Ya, terus-menerus di awal sampai akhir penelitian. Kita mulai dari menulis konteks masalah hingga dengan simpulan. Ya. Induktif, karena dia memaparkan hal yang khusus ke umum, bukan hal yang umum ke khusus, bukan menarik kesimpulan. Jadi hal yang umum nanti dijadikan, oh beginilah sebenarnya pola kehidupan petani. Jadi bukan berawal dari umum. Kita cerita dulu begini, begini, begini. Oh, petani karet beginilah hidupnya. Tidak. Jadi bukan menjelaskan hal yang umum ke khusus, tapi menjelaskan hal yang khusus ke umum, memaparkan apa yang dilihat. Ya, tentu makanya memerlukan informasi yang detail dan mendalam. Karena dia bukan menguji teori, tetapi prinsipnya adalah menemukan teori. Jadi di sini lihat secara ini. Apa ini? Kenapa seperti itu? Kenapa dia induktif? Karena dia mencari pola, mencari model, mencari tema, juga mencari teori. Jadi bisa aja di pola yang didapat di sini. Kalau nggak model yang didapat, atau tema yang didapat, atau teori yang didapat. Jadi sekurang-kurangnya kita mendapatkan pola. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana hubungan
si peneliti dengan orang yang diteliti. Tentu saja orang yang diteliti kalau kuanti itu namanya responden ya. Kalau untuk kualitatif namanya informan. Kalau di kuanti berjarak, kita nggak kenal pun. Kita kirim aja kuesioner ke dia. Dia isi, dia jawab. Kita lihat udah jawab semua nggak, udah betul nggak jawabannya, rehabilitas nggak, bagaimana rehabilitasnya, bagaimana validitasnya, valid nggak, reliable nggak. Jadi kita bisa juga lihat itu dengan perangkat komputer ya. Nah, sudah ada perangkatnya. Jadi nggak berat lah ya. Nah, kemudian peneliti merasa lebih pinter karena jawaban itu semua uh, kita giring dia dengan analisis teori. Seperti saya katakan tadi, kalau teori mengatakan bahwa orang yang banyak membaca pinter. Jadi dengan menanyakan berapa jam dia membaca, di mana dia sering membaca, bacaan apa yang sering dia lihat atau dia baca, bagaimana mendapatkan itu, kita udah bisa prediksi. Oh ini orang pinter, nggak mungkin IP-nya di bawah 3. Karena tadi ya, karena berbicara bahkan sering tanpa kontak, peneliti merasa lebih pinter. Kenapa lebih pinter? Karena semua itu dianalisis lewat pemahaman teori. Waktunya pendek, nggak lama-lama. Berbeda dengan kualitatif. Kita tidak bisa, teori itu hanya pendukung saja. Ya, pendukung. Kita nggak bisa gunakan teori di sana untuk menganalisis. Tapi kita mesti memaparkan, menarasikan, mendeskripsikan apa yang kita lihat secara utuh di lapangan. Ya, apa yang kita dapat informasinya dari informan yang kita garap misalnya. Karena makanya kita harus empati, harus akrab. Kalau kita tidak berempati dengan informan, tidak akrab, tentu saja mereka juga tidak mau memberikan informasi yang lebih ya, tidak mau memberikan informasi yang lengkap. Nah, kalaupun dia mengkisahkan sama kita ya udah sekitar dijawab saja apa yang dianggap perlu, tapi tidak detail sekali. Ya, makanya kedudukan si peneliti kualitatif ini tidak pernah dia merasa lebih pintar, tapi dia merasa bahwa dia berguru dengan informan atau malah informan itu dianggap sebagai konsultan. Kan tanpa dia hampir tak ada yang bisa dia tulis. Jadi berbeda dengan kuanti. Jangka waktu tentu lama karena sangat tergantung kepada informan. Kalau informan nggak mau, dia nggak punya waktu panjang atau mau dia hanya 1 jam, belum dapat kita 1 jam. Ya. Atau misalnya kita mau observation partisipan tadi, partisipan observation, kita nggak diizinkan masuk ke sana. Artinya kita memang tidak ada yang kita bisa buat. Makanya jangka waktu lama. Berbeda dengan kuanti ya, kuanti berbeda. Tidak memerlukan jangka waktu yang panjang. Ya, kalau kita lakukan ini sama-sama progres ya, sama-sama punya kemajuan dalam menulis. Ya, tapi ya kalau kita nggak menulis ya diam aja ya nggak siap-siap juga ya, walaupun jangka waktu pendek. Ini istilahnya kalau dua-dua rajin. Ada peneliti kuanti, peneliti kualitatif, dua-dua punya prestasi yang sama, dua-dua punya kualifikasi yang sama, juga diberi waktu yang sama. Tentu saja pasti kuanti lebih cepat. Nah, usulan desain juga seperti itu, Sarah. Kalau kualitatif memang untungnya ya dia nggak apa ya, nggak panjang, apa namanya, desain penelitian ya, usulan desain atau proposalnya nggak panjang, singkat saja karena semuanya kan masih tergantung bagaimana di lapangan. Nah, jadi literatur yang digunakan juga sementara, bisa aja literatur nggak dipakai nanti karena nggak sesuai atau tidak mendukung permasalahan atau fenomena yang dilihat, tidak menjadi pegangan utama ya, sifatnya. Prosedur bersifat umum, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Tidak merumuskan hipotesis, karena justru menemukan hipotesis. Jadi dia bukan menguji teori ya, tapi malah menemukan teori. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal di lapangan. Jadi lapangan dulu. Berbeda dengan kuanti. Kalau kuanti tidak perlu seperti itu. Karena kuanti kita sudah tahu teori apa yang kita akan gunakan. Semuanya sudah berangkat dari sebuah teori. Luas dan rinci.
literatur berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Tidak bisa pakai, nggak ada istilah sementara. Itu semua fix digunakan. Prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya sudah rinci, sudah semua bab satu, bab 2, bab 3, apa itu sudah. Kemudian baru mengkoleksi apa, bukan mengkolek, mengkolek ya data di lapangan. Kemudian masalah yang dirumuskan sangat spesifik ya. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Berbeda sekali dengan apa yang ada dalam usulan desain penelitian kualitatif. Jadi mana yang secara mau kita ini belajar kualitatif, tentu saja mesti kuali ya di dalam membuat proposal ke saya, tugas dan sebagainya. Tapi nanti setelah ini siap, kan saya tinggal memilih. Saya mau pakai pendekatan kuanti atau kuali. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau saya ya terserah Sarah lah mana yang Sarah mau. Tapi inilah gambarannya secara akademik. Ya. Tinggal pilih. Ya. Kalau Sarah memang orang lapangan, suka ke lapangan, suka berinteraksi, mampu berempati dengan baik, mampu menggunakan pendekatan-pendekatan dengan informan untuk menggali informasi, ya silahkan saja. Tapi kalau secara aku malas sekali ke lapangan, malas sekali minta-minta sama orang, tergantung sekali, ya nggak usah. Secara lebih cocok kuantitatif. Kuasai aja teori. Setelah teori dikuasai, cari permasalahan yang mampu mengadopsi teori tersebut. Sudah selesai. Ya, ini dia. Jadi metode kualitatif itu bersifat linear. Ya, manapun seperti itu. Tapi kualitatif tidak. Dia sirkuler, sangat tergantung konteks dan waktu. Inilah dia perbedaan yang tajam antara penelitian kuanti dan kuali. Ya, saya kira itu merupakan uh, pendalaman tentang materi kuliah hari ini. Apa yang bisa diambil dari sini supaya Sarah tahu apa yang Sarah akan tulis di dalam latar belakang misalnya. Tahu apa yang akan Sarah tulis di dalam tinjauan pustaka. Ya, tentu berawal dengan mengawali dengan literature review atau kajian-kajian terdahulu. Jadi kalau kemarin Sarah sudah menulis konteks masalah, sudah menulis rumusan apa namanya, fokus masalah ya. Kalau kuanti rumusan ya kita fokus. Sudah menulis tujuan, makanya lanjutkan Sarah mengambil sekitar tiga ya tiga empat ya bagus, dua dalam negeri, dua luar negeri tentang literature review. Apa yang mesti ditulis di literature review? Saya kira secara singkat minggu depan kita lihat apa itu literature review. Hari ini perlu saya ingatkan bahwa yang ditulis itu siapa misalnya. Siapa? Si A. Tahun berapa dia teliti? Apa masalah yang diteliti? Ya, atau apa tujuan penelitian dia? Kemudian kalau dia menggunakan konsep, kalau konsep-konsep apa yang dibahas? Kalau ada teori, boleh juga sebagai pendukung dalam dia membahas konsep ini dan juga mengadopsi teori ini dalam penelitian. Kemudian bagaimana metodologinya? Setelah metodologi, apa temuan dia? Temuan penelitian dia apa? Nah, kemudian nanti kalau Sarah bandingkan di mana persamaan penelitian yang ingin saya lakukan dengan dia atau di mana perbedaan. Jadi persamaan dan perbedaan. Misalnya sama-sama meneliti tentang pola kehidupan petani, tapi perbedaannya di metodologi misalnya. Dia ternyata melakukan kepada petani karet, sedangkan saya melakukan di petani sawit misalnya. Dia melakukan wawancara kepada pemilik lahan. Saya tidak melakukan pemilik lahan, tapi petani apa namanya petani yang petani langsung lah, bukan pemilik lahan, tapi penggarap, petani penggarap. Jadi harus mampu kita jelaskan di sana di mana perbedaan dan persamaan penelitian kita dengan penelitian yang dilakukan mereka. Oke, itu saya kira uh, cepat-cepat sedikit saya jelaskan supaya tidak membosankan. Mana-mana yang kurang paham, mari kita diskusikan. Silakan. Kristen kita 17 orang semua ya. Mahasiswanya 17.
Izin Prof, kita ada 22 orang Prof. Oh iya, iya. Nah, ini yang adik 17 ya? Iya Prof, ada beberapa kendala Prof. Ya nggak apa-apa. Ya Prof. Ini banyak kendala, nggak buka. Sebenarnya saya tidak suka kalau kuliah daring tidak buka video, saya nggak suka sebenarnya. Itu tidak memenuhi kaedah perkuliahan ya. Dan juga eh, apa namanya secara apa namanya em, kan etikanya kuliah daring ya memang memang buka video ya. Jadi bukan secara dengar. Kalau macam gini misalnya, secara apa bisa aja dengar, bisa aja sekedar buka supaya nama secara tertera di sini, ya. Tapi secara dari mana-mana gitu. Gak apa, ya minggu depan kita kuliah kuliah di kampus lah. Ya. Ini pertemuan keberapa, Christian? Kita hari ini pertemuan kelima Prof. Oh iya, tinggal 2 lagi kita kuliah di kampus. Ya Prof. Ya, insya Allah kita kuliah di kampus, kecuali saya di luar kota. Oke, ada pertanyaan, silakan. Ini yang kelima ya, Christian ya. Ya Prof, kita hari ini kelima Prof. Kalau memungkinkan minggu depan kita habiskan aja. Kita masuk Senin sekali, masuk Kamis sekali. Kalau Boleh memungkinkan. Prof. Baik Prof. Supaya Prof. Suwadi bisa masuk minggu sekali lagi, jangan terganggu dia. Udah ada yang habis masuk, dosen lain. Kalau kami dari kelas reguler Prof, itu baru komunikasi teknologi Prof, yang Prof Iskandar Prof. Yang habis ya. Iya, yang udah habis Prof. Sisanya masih ada satu dua kelas lagi Prof. Oh ya, kalau masih ada nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada yang habis, kita habiskan minggu depan. Kalau masih ada beberapa dosen yang belum habis, nggak apa-apa. Baik Prof, kami menyesuaikan waktu Prof aja Prof. Nanti ya, ya. Saya pun begitu juga. Saya juga eh, ingin menyesuaikan dengan kes- apa namanya kesempatan Sarah karena kan mungkin ada satu dua yang bekerja ya kan. Saya pun nggak masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan atau bisa juga kuliah-kuliah yang lalu tentang penulisan konteks masalah, eh, fokus masalah, tujuan, boleh juga. Kalau ada, silakan. Ada pertanyaan, Grace? Nggak ada, Prof. Oh, nah, ya. Siapa? Marsha, Marsha? Izin bertanya, Prof. Ah, Marsha. itu. Jadi, sebelumnya Prof ada ngejelasin kalau misalnya penelitian kualitatif itu kita sebagai orang yang meneliti harus membuat interaksi yang baik dengan informan. Artinya, ada pendekatan yang sifatnya mungkin lebih persuasif gitu ya, Prof, agar si informan ini mau terbuka gitu. Nah, bagaimana jika kita melakukan penelitian yang topiknya agak sensitif gitu, Prof? eh Gimana gitu Prof pendekatannya ke si informan ini? Contohnya misalnya kayak membahas tentang LGBT gitu Prof. Saya rasa kayaknya bakal susah gitu Prof. Mungkin Prof ada tips atau arahannya gitu Prof. Kalau misalnya kita neliti yang topiknya sensitif, gimana pendekatannya ke si informan gitu. Itu aja. Terima Ya, kasih Prof. ya. Memang itulah kendala dan halangan lah ya. Kendala atau hambatan yang sering dialami oleh peneliti-peneliti kualitatif ketika mereka meneliti hal-hal yang sensitif seperti itu. Nah, tapi saya punya tip ya. Misalnya kalau kita langsung kontak sama yang bersangkutan mungkin agak susah karena kita kan ingin menanyakan hal yang sangat sensitif kepada orang yang baru kita kenal. Jadi cara yang lain adalah dengan didampingi oleh rakan dia. Jadi misalnya kita siapa kita tahu dia dekat sama siapa. Nah, kan satu dua mungkin juga kita kenal atau lewat sahabat kita yang lain memperkenalkan. Jadi didampingi sehingga dia pun lebih nyaman gitu. Jadi dia tidak menjawab kepada orang yang baru dia kenal. Mana mungkin baru kenal langsung orang terbuka walaupun satu dua ada yang seperti itu kan. Kita baru kenal misalnya duduk satu di pesawat atau di bus cerita dia semua. Ada, tapi kan satu dua orang seperti itu. Kebanyakan orang kan pasti sangat merahasiakan hal yang dianggap tidak perlu diketahui orang lain. Jadi ini juga seperti itu. Jadi nanti masa kalau mau meneliti yang seperti itu, cari orang yang bisa menghubungkan. Jadi istilahnya semacam middleman ya, middleman itu penengah, ya perantara gitu. Nah, jadi lewat perantara
Dia pun merasa nyaman, kita pun nyaman. Dia nyaman karena ada perantaranya. Dia tahu kalau dia percaya dengan kawannya. Jadi saya itu juga saya lakukan ketika misalnya ada orang ingin bersahabat dengan saya di FB. Saya biasanya lihat dulu siapa kawan dia. Banyak. Saya lihat, oh kawan, oh ini kawan, oh kawan yang kawan saya ini, oh deh. Mau saya terima dia. Tapi kalau enggak, langsung saya buang, saya nggak mau. Langsung saya hapus. Sering nggak mau. Apalagi yang di luar negeri misalnya kan, apalagi yang nggak jelas tuh. Saya buang. Tapi kalau udah ada kawan saya yang terpercayalah, kawan yang saya kenal baik, itu nggak ada saya pikir-pikir, langsung saya terima. Terima sebagai pertemanan dengan dia. Jadi itu salah satu untuk apa namanya, ya bukan menjaga privasi, tapi sekurang-kurangnya untuk tidak menimbulkan masalah. Dia juga seperti itu, belum tentu dia mau mengungkapkan fenomena yang dia alami atau apa namanya ya, pengalaman dia sebagai LGBT misalnya, mengapa kenapa dia bisa, mana mau dia bercerita sembarang. Tapi ketika dia punya middleman tadi ya, punya perantara tadi, ya dia lebih nyaman gitu. Saya kira itu tip yang paling apa. Karena di sana kita nggak ada cerita mau nanyakan yang baik-baik aja. Semua kita mesti tanya karena kita mesti dapatkan data jenuh. Dari semua permasalahan. Kenapa dia bisa jatuh ke LGBT, siapa aja kawannya, bagaimana, segala macam kan. Kita mau tahu bagaimana untuk kami tahu siapa yang laki, siapa perempuan, dua-dua laki. Macam mana tahu kita siapa laki. Dari pegang tangan ini udah tahu. Karena mereka sama seperti ada mahasiswa saya meneliti tentang ayam kampus. Ayam kampus itu Grace bukan ayam yang dipelihara dosen. Si Grace pikir ayam yang dipelihara dosen pakai pakai apa namanya, pakai kandang, bukan. Jadi udah tahu, ketika dia berdiri aja udah tahu. Karena aksesorisnya udah tahu kita. Ya, tapi untuk mendapatkan itu dia nggak bisa sendiri. Dia jumpai teman yang dia kenal dulu. Ada penghubung. Baru nyaman. Jadi si ini pun nyaman mengungkapkan sesuatu karena dia percaya dengan teman yang jadi perantara. Paham, Marsha? Seperti itu. Paham, Prof. Terima kasih ya, Prof. Karena mahasiswa kita di S2 ada juga saya bimbing siapa namanya lama lah. Dia meneliti tentang WTS, wanita tunasusila. Kemudian tentang apa namanya ini bencong, bencong apa ya? Apa istilahnya? Waria, Prof. Waria ya, tentang waria. Ada juga yang suka-suka macam gitu. Ada juga. Jadi penggunaan bahasa, aduh bahasa apalah yang di istilah waria. Jadi bahasa-bahasa waria itu ada kode-kodenya gitu. Kalau ngomong ini maksudnya. Ada juga yang meneliti. Ya tapi kan, ya bisa jadi dia suka dengan fenomena itu karena punya teman mungkin kan. Ingin tahu, silakan saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Prof mau tanya, Prof. Silakan. Prof, ini mau nanya saran dari Prof. Misal nih kita sebagai peneliti mau meneliti sebuah instansi atau lembaga, Prof, yang di mana lembaga itu membuat sebuah kebijakan. Nah, untuk mengukur itu berhasil dan tujuan kita memberikan pendekatan saran apa yang harus dilakukan oleh lembaga itu buat lebih baik ke depannya dengan pendekatan komunikasi, itu lebih baik kuali atau kuanti, Prof, kira-kira? Itu kalau untuk keberhasilan itu kan dua evaluasi, biasanya kuanti lebih cocok. Kuanti lebih cocok. Karena mengevaluasi, kuanti. Karena keberhasilan tadi. Kecuali menggambarkan, kita ingin memaparkan bagaimana kebijakan itu lahir. Nah, itu kuali. Tapi kalau sudah mengevaluasi, sebaiknya kita kuanti. Jadi nggak cocok, kuali kurang cocok. Kecuali kalau Sarah mau memaparkan bagaimana kebijakan itu lahir atau bagaimana latar belakang kebijakan sehingga lahirlah kebijakan itu. Tapi kalau melihat berhasil apa tidak kebijakan, itu kuanti lebih sesuai. Itu Christian. Baik, Prof. Oke, saya kira untuk hari ini ya kita cukupkan. Saya terus ya secara menulis ya, karena nanti di mid semester yang diberikan ke saya
Kan masih ingat Marsha apa tugas nanti Miss Mister? Bagaimana tugasnya? Saya mau lihat. Masih ingat? Ingat, Prof. Apa? Buat bab kayak proposal ya, Prof. Ada latar belakang, bab 2. Ah, Tapi kemarin ya. Prof belum ini. Ah. Sampai bab 3 tuh Prof belum ada bilang. Nggak ada. Bab Nggak ada tiga kan, kan nggak saya sampai bab katakan bab 3. tiga itu Iya, dari persuasi. Saya benar. kan katakan nanti dia yang dibuat adalah eh, konteks masalah, fokus masalah, tujuan, ya, ya manfaat nggak dibuat pun nggak penting kali ya itu karena itu mudahnya kan, tapi dibuat aja lah biar lengkap. Kemudian diakhiri dengan literature review, itu saja cukup. Nah, itu aja diserahkan. Tapi tulis tangan, bukan diketik, bukan diketik, tulis tangan. Tulis tangan ya, beli buku nanti yang 20-30 lembar, tulis tangan. Prof izin. Ya, Marsha ingatnya Prof bilang tulis di Word, terus nanti disuruh tandain ini kayak situasi terkini. oh ya enggak, ya itu ya ditulis juga. Itu Oh, kemarin ketika pemaparan kemarin supaya saya tahu udah masuk, udah betul nggak ini penulisan untuk situasi yang terkait dengan masa yang teliti, alasan. Jadi kalau digarap terus semua, akhirnya kan bisa jadi saya nggak tahu yang mana ini alasan. Tapi ketika ditulis saya tahu, oh ini benar, seperti ini membuat alasan. Kemudian ditutup dengan untuk mengisi kekosongan kan. Nah, jadi tulis tangan supaya tidak melakukan dalam bentuk apa namanya copy paste. Gak ada berat lah. Kalau mau dapat A tulislah. Tapi mau A. Kalau mau C nggak lulus. Nah, tulis tangan. Sekalian juga saya kepingin lihat macam mana tulisan tangan Sarah. Bagus nggak? Literatur reviewnya juga tulis tangan. Iya, kan 4 literatur review aja. Kalau bisa 2 luar negeri, 2 dalam negeri. 2 luar, 2 dalam. Alah, kalau ditulis itu kan 2 hari siapnya itu. Oh, tulis 2 jam, 4 jam siap itu. 2 jam sehari. Karena yang penting kan nggak perlu panjang-panjang. Saya mau lihat udah nyambung nggak? Nyambung nggak dari mana ini fokus masalah? Ada nggak dibahas? Ada nggak itu fokus masalah itu dielaborasi di latar belakang? Itu aja saya mau lihat. Oh, ada. Kemudian tujuannya nyambung nggak dengan judul? Karena itu aja yang saya mau lihat. Kalau literature review ya itu aja. Lihat siapa tahun berapa dilakukan, apa masalah yang diteliti, konsep-konsep apa yang dibahas, bagaimana metodologinya. Kan itu saja. Mana ada payah kan? Yang payahnya kan mikir-mikir. Mikir itu yang paling payah, ada lama. Ya, kapan saya tulis ya? Kapan saya baca ya? Itu yang biasanya menghabiskan seminggu, kedua minggu, 2 minggu, sampai ke sebulan, dan seterusnya. Tapi ketika kita kerjai sebentar saja. Pengalaman saya. Tentu pengalaman guru yang paling baik. Ya, begitu kita tulis sebentar aja. Jadi yang paling lama itu mikir. Aduh, macam mana nih ya? Misalnya, kita membaca. Aduh, ini kapan saya baca? Mikir kapan kita baca lah yang lama. Tapi ketika kita baca nggak terasa ada habis. Betul, Marsha? Ya kan? ya Prof. Betul itu. Nggak. Mana mungkin pengalaman tuh berbeda-beda. Hampir sama. Kan betul, Pak Esdras. Ya kan? Mikir itu yang lama. Ya, Kalau Prof. kita kerjain nggak lama. Mikir Sampai kapan sekarang saya pergi. Nah, lama itu mikir kapan ya saya pergi. Tapi kita pergi bentar aja. Jadi bukan berarti nggak mengawali itu tanpa pikir, bukan gitu maksud saya. Tapi jangan menunda-nunda ya. Itu makanya saya ingat sekali dulu di buku. Dulu masa-masa saya kan nggak pakai grip lagi. Grip itu kan nggak ada buku, nggak ada kertas tulis di apa, bawa satu macam itu aja. Dia SD dulu. Tapi saya nggak lagi, saya udah pakai buku. Buku 12 lembar. Jadi di buku itu dia tulis kali-kali. 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Jadi makanya itu wajib hafal. Makanya saya sekarang hafal itu semua. Bisa 9 kali 9 berapa. Anak-anak sekarang tanya 6 kali, saya sedih juga lihat. Jadi beberapa video yang ditampilkan kawan saya. Tanya 6 kali 6 aja nggak tahu. 6 kali 6 nggak tahu. Dia dipikir lama. Dia bilang 24. Karena dia nggak hafal. Ya, nggak hafal dia. Nah, abjad aja dia nggak hafal ABCD sampai Z tuh. Dia nggak hafal.
Itulah sekarang kurikulum merdeka, ya, betul-betul merdeka. Ya, nah, merdeka untuk paham atau tidak paham, itu urusan dia. Kami enggak. Jadi saya ingat kali itu ada satu tulisan ya dalam bahasa Inggris. Don't wait tomorrow. What can you do today? Sampai hari ini saya ingat. Jangan tunggu sampai besok. Apa yang kamu bisa lakukan? Lakukan hari ini. Misalnya tugas. Oh ini ada waktu 1 jam. Udah lakukan. Ya udah lama. Malas lama 1 jam. Nanti mesti berhenti besok aja. Besok sakit gigi. Udah nggak bikin. Lusa kumpul. Nggak terkumpul. Ya, atau besok. Udah lain lagi masalah. Ada keluarga yang mengajak pergi. Ikut kita. Pulang udah capek. Udah nggak terbuat. Waktu mengumpulkan cari alasan. Lah bohong. Ya kan? Bohong itu kan kalau sudah satu informasi kita bohong, untuk informasi berikutnya juga bohong. Misalnya nggak masuk, kenapa tugas nggak siap? Maaf Pak, saya waktu itu sakit. Bohong kan? Nggak sakit. Oh, ditanya sama dosennya, sakit apa kamu? Kan bohong lagi. Jadi kan bohongnya sekali ya sakit. Oh sakit saya Pak, apa demam saya Pak. Udah bohong. Ditanya lagi. Kalau saya suka ngejar, memang saya ngejar. Supaya banyak bohong dia. Udah ke dokter kamu? Sudah. Padahal kan seharusnya kan tidak ada itu. Udah berapa kali bohong. Ya kan? Makanya jangan mengawali dengan bohong. Kalau mengawali dengan dusta, ujungnya dusta juga. Ya, lebih bagus. Kalau berani lah bilangnya, maaf Pak, saya memang teledor, saya ini memang nggak disiplin, mohon maaf sekali ini. Lebih bagus. Tapi kan orang mana mau yang gitu. Ya. Jadi singkat cerita, apa yang bisa dilakukan, jangan tunggu-tunggu. Karena menunggu itu dah yang buat lama. Makanya bagus juga petua orang tua kan, ibarat sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Saya dengan bimbing saya di S2 dulu kemudian bimbing saya dari Wisconsin ya. Gitu dia bilang. Saya jangan menunggu, apa yang bisa lakukan. Kalau saudara tulis satu hari mesti siap 1 lembar. 30 hari saudara siap 30 lembar. Walaupun belum betul semua. Tapi saudara sudah punya. Daripada saudara misalnya bekerja sehari untuk 30 lembar. Itu tidak sehat kata dia. Lebih bagus saudara bekerja 30 halaman dalam 30 hari dibandingkan bekerja 1 hari untuk 30 halaman. Saya bilang sama saya, setelah saya renung-renung dan saya lakukan memang betul seperti itu. Itulah pengalaman. Nah, itu mungkin bagian dari nasihat kuliah ya, supaya saudara semua sukses. Jadi sukses di situ saudara. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Itu kan ada pepatah Arab, pepatah Inggris ya kan. Where is a will, there is a way. Pepatah Arab, man jadda wajada, ya kan. Al-Quran juga Tuhan tak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubah. Ya, karena yang tidak dimiliki, yang tidak pemberian Tuhan, tak pemberian manusia adalah kesungguhan. Kalau kepandaian Tuhan yang beri, kesempatan manusia yang beri. Setelah bisa kuliah itu kan, kalau yang udah kerja diberi izin sama kantor. Saudara bisa kuliah karena kami dibayar sama pemerintah. Saudara bisa kuliah karena orang tua membayar. Manusia, kesempatan. Tapi kepandaian saudara, Tuhan. Tapi kesungguhan tak ada dengan Tuhan tak beri. Manusia tak beri. Saudara. Jadi kesungguhan itu manusia. Jadi kolaborasi antara kesempatan, kepandaian, dan kesungguhanlah orang sukses. Cukup saya kira. Nanti panjang kali lupa saudara. Ya. Oke, sampai jumpa. Minggu depan kita kontak lagi ya, Christian ya. Nggak tahu saya. Baik, Prof. Tapi kita usahakan harus ada pertemuan. Kalau bisa lebih cepat lah, nggak usah jam 4, nggak bisa. Yang masuk jam 2 tadi siapa? Tadi kami kelas ganti, Prof, sama Prof Lucy, Prof. Bukan. Maksud saya minggu depan masih ada kelas ganti lagi, masih ada yang masuk jam 2. Oh, ada yang kerja gitu ya? Ada yang kerja, Prof. Kalau hari Selasa kita kosong sih, Prof. Kami udah selesai kelas Pak Pohan, Ya Prof. udah, tapi jangan jam 4. Aduh. Jam Itu 2 bisa. kembali ke teman-teman, Prof. Izin, Oh Prof. iya, udah nanti coba diskusikan. Jangan jam 4 itu udah tanggung sekali, pulang macet di mana-mana. Udah suntuk kita pulang sore.
macet lagi. Jadi kalau jam 2 lebih aman. Coba diskusikan. Ya, kalau nggak bisa ya udah kita daring, nggak masalah. Pokoknya kita tuntaskan semua. Baik, sekali lagi selamat sore. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Prof. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Amin ya. Prof. Ya, Terima kasih, Prof. Prof. Baik, Prof. Baik, Prof.